Tapi Tuhan itu satu kan? Saya percaya Tuhan itu satu. Tapi kalau Tuhan itu satu, kenapa agama itu banyak? Ya, sama seperti colokan listrik ini satu, tapi kita bisa mendefinisikannya dengan banyak cara. Coba Pak Dokter definisikan apa itu colokan lampu, ini semuanya berbeda. Coba kayak gimana? Aku nggak paham. Ya udah gini lah, ini iklan bukan sih? Enggak. Yaudah. Tapi kalau dia mau bayar boleh. Oke. ini air. Coba menurut dokter apa yang dimaksud dengan air? Air itu adalah suatu cairan yang merupakan bagian tubuh terbesar dari manusia yang kebutuhan hidup kita. Oke, saya pahami dengan cara seperti itu. Kemudian saya definisikan bahwa air adalah senyawa, oksigen dengan hidrogen. Pernyataan Pak Dokter benar, pernyataan saya juga benar. Iya, tapi beda. Oh iya. Iya, beda. Kemudian tapi sama tapi sama, bandanya sama tapi beda. Iya. Kemudian Akang yang itu mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan air itu adalah persenyawaan yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Itu bisa dipahami ya. Atau misalkan definisi yang lain yang dimaksud dengan air itu adalah zat yang sekitar 4 miliar tahun yang lalu datang ke bumi, menghujam dan kemudian menciptakan kehidupan di bumi. Atau yang menjadi penghubung. Itu definisinya bisa macam-macam. Jadi airnya satu, tapi orang yang mendefinisikannya bisa sangat banyak. Terlepas mana definisi yang benar dan yang salah. Ya, terlepas. Jadi kalau misalkan ada yang mengklaim bahwa definisi saya adalah satu-satunya yang benar, itu terlepas dari semua itu. Tapi yang jelas, Tuhan yang Esa bisa dipahami oleh banyak sekali orang dengan cara dan dimensi yang berbeda-beda. Jadi wajar kalau misalkan Tuhan itu Esa, kemudian agamanya banyak, itu wajar. Sekali lagi, terlepas apakah kebenaran itu monopolistik atau enggak ya. Terlepas di situ. Gimana tuh? Kayak gimana tuh? Kebenaran itu monopolistik? Iya, tergantung. Ini saya lepas, maksudnya akan ada orang yang mengatakan bahwa hanya definisi saya tentang Tuhan yang benar. Definisi orang tentang Tuhan itu salah. Ada yang mengatakan seperti itu di luar obrolan kita. Yang jelas, penjelasan saya hanya memberikan jawaban apakah kenapa Tuhan yang Esa bisa kenapa menghasilkan agama yang banyak. Kalau misalkan dalam sudut pandang Islam, sebenarnya setiap bangsa itu diturunkan padanya itu pembawa risalah, nabi. Setiap bangsa itu, orang Jawa, orang Sunda itu dulunya pernah ketemu sama nabi. Cuman mereka itu beda-beda dalam budaya, beda-beda dalam cara penyampaian, beda-beda dalam bahasa. Tetapi Tuhannya sama, dan semua nabi-nabi itu hanya menceritakan satu hal, bahwa Tuhan itu Esa yang membawa akhirat di akhir kehidupan kita. Udah itu doang gitu.